Halo, welcome back di channel Lativianto, sebuah channel yang sedari awal memang dikhususkan untuk membahas tentang timnas kita, timnas Indonesia, terutama kiprah timnas kebanggaan kita ini, timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana lanjutannya akan dilangsungkan pada bulan Maret nanti. Saya mencoba untuk objektif menilai seperti apa timnas kita hari ini, terutama setelah kedatangan pelatih baru, yaitu Patrick Kluivert. Tentu saja saya tidak menafikan atau tidak menolak kedatangan pelatih asal Belanda tersebut. Karena seperti yang sudah saya bilang di konten-konten saya sebelumnya, permainan Indonesia berpotensi akan mengalami perubahan yang signifikan menurut saya, terutama dalam skema dan karakter permainan, di mana ya kemungkinan besar di bawah pelatih Patrick Kluivert ini timnas akan lebih banyak menyerang, karena dalam sepak bola menyerang adalah salah satu cara bertahan yang paling baik. Tentu saja menyerang di sini tidak menyerang secara membabi buta, melainkan bertumpu pada total football yang sering kita lekatkan pada timnas Belanda. Dan di antara kalian, kemungkinan ada yang setuju gitu ya, jika pelatih asal Belanda tersebut lebih menyukai gaya permainan yang bertumpu pada penyerangan yang atraktif dan penguasaan bola yang kuat. Rasa-rasanya itu yang akan nanti diterapkan oleh pelatih Patrick Kluivert di timnas kebanggaan kita, timnas Indonesia. Mungkin tidak langsung saat melawan Australia, karena melawan Australia adalah pertandingan pertama Kluivert bersama timnas kebanggaan kita, timnas Indonesia, timnas Merah Putih. Ini pertandingan yang penting sekaligus riskan, karena walau bagaimanapun Indonesia tidak boleh kalah dari Australia. Dan ini merupakan pertandingan pertama Patrick Kluivert bersama timnas kita, timnas Indonesia. Saya hanya ingin menghadirkan perspektif lain teman-teman dari keberadaan pelatih Patrick Kluivert di timnas. Yang menurut saya kehadiran Patrick Kluivert ini seperti Herve Renard di timnas Arab Saudi yang menggantikan Roberto Mancini saat putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia baru menyelesaikan pertandingan keempat. Atau seperti Tony Popovic yang menggantikan pelatih Australia sebelumnya, yaitu Graham Arnold saat putaran ketiga belum menyelesaikan setengah putaran. Dan kita tahu jelas, Australia mengalami kesulitan untuk memperoleh nilai penuh setelah pergantian pelatih. Begitu juga yang terjadi dengan timnas Arab Saudi, di mana bahkan di pertandingan terakhirnya saat bertandang ke markas besar timnas kita, timnas Indonesia di Gelora Bung Karno, Arab Saudi harus kalah 2-0 dari timnas kita. Bedanya kalau pelatih Arab Saudi maupun Australia diganti saat kedua tim tersebut memperoleh hasil buruk di laga-laga sebelumnya. Sementara kalau kita lihat Indonesia, sebenarnya ya Indonesia mengganti pelatih setelah timnas memperoleh hasil positif saat bertemu Arab Saudi. Di satu sisi ada kekhawatiran timnas kita ini akan mengalami nasib buruk seperti yang dialami oleh Arab Saudi. Seperti yang disampaikan oleh salah satu YouTuber asing yang mengungkapkan bahwa timnas Indonesia bisa saja nanti bernasib sama, bernasib buruk seperti Arab Saudi imbas dari pemecatan Shin Tae-yong. Melalui kanal YouTube-nya The Give and Go, Soltero menegaskan bahwa PSSI dinilainya telah melakukan tindakan yang buruk, yaitu dengan memecat Shin Tae-yong. Dia mengingatkan tentang dampak buruk yang bisa terjadi setelah Shin Tae-yong dipecat dari timnas, di mana menurut dia pemecatan pelatih dengan alasan yang di luar masalah sepak bola justru akan berujung pada kegagalan. Kata Soltero, di sepak bola dunia, ketika kamu punya seorang pelatih yang sangat-sangat sukses, tapi federasi memecatnya karena alasan yang sangat aneh gitu, yang menurut dia di luar urusan sepak bola, itu tidak akan berhasil. Soltero menilai Shin Tae-yong sejauh ini itu sudah memberikan banyak hal positif serta perkembangan yang pesat yang signifikan bagi timnas Indonesia. Itulah mengapa Soltero menyatakan bahwa kurang tepat bagi PSSI memecat Shin Tae-yong dari timnas kebanggaan kita, timnas Merah Putih. Dan dia mengingatkan tentang Arab Saudi yang juga pernah melakukan pergantian pelatih namun malah tampil buruk di tahun 2018.
Soltero mencontohkan kejadian yang terjadi pada Arab Saudi di tahun 2018, di mana saat itu Bert van Marwijk ingin membuat Arab Saudi menjadi tim yang terbaik di Asia. Di Piala Dunia 2018, Arab Saudi tampil buruk, hanya bisa menang saat melawan Mesir dan kalah saat melawan Rusia serta Uruguay. Kata Soltero, mereka memecat sang pelatih, yaitu Bert van Marwijk, karena perselisihan tepat sebelum Piala Dunia. Dan akhirnya Arab Saudi lupa cara bermain sepak bola di Piala Dunia. Di satu sisi, saya setuju dengan pernyataan dan kekhawatiran Soltero. Khawatir nasib yang sama juga terjadi pada timnas kita, timnas Indonesia, di mana PSSI memecat pelatih sebelumnya. Ya, siapa lagi kalau bukan Sintayong? Gara-gara salah satunya karena alasan di luar urusan teknis sepak bola. Apalagi pelatih sebelumnya itu sudah memberikan capaian yang sangat atau sungguh positif bagi timnas kita. Bahkan membawa timnas kita mampu bersaing di peringkat 3 besar klasemen sementara grup C, putaran ketiga. Saya berkata seperti ini, bukannya tidak setuju dengan penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas kita. Gitu ya, bukan tidak setuju. Ini hanya semacam kekhawatiran saja. Itu di satu sisi, tapi di sisi yang lain, kehadiran pelatih asal Belanda ini juga telah memberikan asa yang baru, memberikan angin segar dan arah sepak bola Indonesia yang baru. Dengan kata lain, teman-teman sekalian, timnas Indonesia kita ini sudah bersiap memasuki era baru di bawah kepelatihan Patrick Kluivert. Saya yakin pada akhirnya banyak yang setuju gitu ya. Dan memang harus setuju karena Patrick Kluivert ini sudah disahkan dan diperkenalkan ke publik oleh PSSI. Tidak ada jalan untuk kembali dan satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah memberikan dukungan penuh nanti kepada siapapun pelatih yang sudah ditetapkan oleh PSSI, tentu saja Patrick Kluivert. Dan kehadiran pelatih ini di timnas kita itu bukan tanpa visi besar. Jelas, pelatih ini ingin membawa timnas kita lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dan ini impian kita semua. Saya bisa katakan, terlepas dari ulasan saya di awal tadi, kehadiran Patrick Kluivert akan membawa timnas kita ke pola permainan yang baru, yaitu akan membuat permainan timnas Indonesia lebih menyerang, lebih hidup, dan tidak selalu bertumpu atau memainkan pola bertahan seperti di laga-laga sebelumnya. Tetapi yang perlu kita ingat, perjuangan timnas tidaklah mudah untuk menembus ketatnya persaingan grup C, untuk memperebutkan tiket lolos langsung ke putaran final nanti di tahun 2026. Memang kalau kita melihat papan klasemen sementara, timnas kita, timnas Indonesia, masih memiliki peluang lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Jika cara pertama gagal, masih ada peluang lolos melalui putaran keempat, asalkan timnas bisa finish di peringkat ketiga atau peringkat keempat. Itulah kenapa agar bisa menjaga asa lolos ke panggung dunia tahun depan, timnas Indonesia ya harus memaksimalkan 4 pertandingan tersisa, yaitu ketika melawan Australia, Bahrain, China, dan Jepang. Dalam 2 laga terdekat, timnas kita itu akan lebih dulu bertandang ke Australia di Sydney Football Stadium pada tanggal 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain pada 5 hari kemudian di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini tantangannya. Timnas harus bisa minimal meraih 1 poin saat bertandang ke markas Australia dan harus memperoleh 3 poin, memperoleh poin penuh saat menjamu Bahrain. Kabar buruknya teman-teman, saat bertandang ke markas Australia nanti, Patrick Kluivert dipastikan tidak akan membawa 2 pemain naturalisasi andalan timnas di masa era Sintayong, yaitu Ragnar Oratmangun dan kemudian yang kedua Justin Hubner. Ragnar Oratmangun ini harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Karena sebelumnya winger FCV Dender tersebut telah mendapat 2 kartu kuning di laga melawan Bahrain dan Arab Saudi. Sementara itu untuk Justin Hubner, dia juga mendapat skorsing saat melawan Australia. Back Wolves U21 tersebut mendapat kartu merah dalam laga melawan Arab Saudi. Sehingga baik Ragnar maupun Justin Hubner harus mematuhi aturan FIFA, yaitu larangan bermain saat timnas Indonesia nanti bertandang ke markas Australia. Untungnya, ini kabar baiknya,
Ragnar Wortmangun dan Justin Hubner dipastikan akan kembali tersedia available saat nanti timnas melawan Bahrain di Jakarta. Namun sejauh ini Patrick Kluivert memang belum mengumumkan nama-nama atau siapa saja yang akan dipanggil untuk dua laga tersebut. Di sisi lain, kabar baik yang lain, pelatih baru timnas kita, Patrick Kluivert ini, bakalan mendapat dua amunisi naturalisasi baru, yaitu Ole Romini dan kemudian Jairo Ridwald. Ole Romini sudah tinggal menunggu pembahasan di DPR RI, sementara Jairo dalam sebuah informasi dalam proses kelengkapan dokumen. Kita doakan saja dua pemain tersebut bisa available saat nanti timnas Indonesia bermain melawan Australia. Kita doakan bersama-sama. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya hadirkan ke kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sebelum saya akhiri konten kali ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan komentar, kritik, saran, dan masukannya. Jadi buat kalian yang tidak pengen ketinggalan update terbaru, diskusi, dan kajian terbaru soal timnas Indonesia, terutama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pastikan kalian subscribe dan like konten-konten di channel ini. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.